Jadi ini kan kajian hakikat. Kalau kajian hakikat itu ada pada keyakinan hati. Nah, ketika kita duduk di keyakinan itu dirasa. Bapak merasa ada apa enggak gitu. Jadi menghilangkan diri itu artinya menghilangkan perasaan bahwa kita yang ada. Jadi bukan menghilangkan tubuh, bukan. Kalau menghilangkan tubuh nggak bakal hilang, nggak ada. Ada. Yang dihilangkan itu diletakkan pada keyakinan. Nah, keyakinan itu tempatnya dirasa, di hati. Jadi dirasakan atau disadari, ya, disadari bahwa kita ini nggak ada, disadari. Nah, sekarang kan yang kita sadari sekarang adanya kita, kan gitu. Yang kita sadari, yang kita rasakan, kita ini ada. Nah, selagi kita merasakan adanya diri kita, maka tidak mungkin kita akan bisa merasakan adanya Allah. Nah, itu. Jadi dirasa, di keyakinan hati muncul kerasa. Dirasakan. Selagi kita merasakan adanya kita, maka adanya Allah sulit akan timbul. Nah, maka disebut dengan menghilangkan diri, menghilangkan rasa pada diri kita bahwa kita ini ada. Itu yang dimaksudkan. Nah, kalau untuk menikmati khusyuknya sholat, itu di samping itu mesti lengkap ilmu tentang sholatnya. Maka mana ilmu tentang sholatnya? Tahulah kita mana yang disebutkan ihram, mi'raj, munajat, tubadil, maqam takbir. Di mana maqam ihram, di mana maqam munajat, mi'raj, mana maqam munajat, mana maqam tubadil. Itu satu. Kemudian kita tahu arah. Ya, arah itu kiblat. Karena diri kita ini 4 lapis, maka mesti arahnya yang 4 itu tahu kemana arah tubuh, kiblat tubuh kemana, kiblat hati kemana, kiblat nyawa kemana, kiblat rahasia kemana. Nah, kalau itu belum terarah, itu kekhusyukan sulit akan didapat. Nah, mesti kita lengkapkan ilmu tentang sholatnya. Ya, jadi arahnya kemana, arah tubuhnya kemana, kiblat tubuh kan ke Baitullah, kan gitu kan. Maka menghadaplah kita ke arah Baitullah. Itu kiblat tubuh. Mana kiblat hati? Kepada sirullah. Mana kiblat nyawa? Ya, kiblat nyawa kepada aras Allah. Mana kiblat rahasia? Kepada nur Allah. Nah, ini perlu dipahami. Ya, untuk menimbulkan rasa khusyuk tadi. Lalu kemudian kita menempatkan juga, ya, di samping dengan maqam takbir, kemudian arah atau kiblat 4, gitu ya. Kita juga perlu memahami zat dan sifat. Siapa yang berbuat? Ya, siapa yang berbuat? Yang berbuat sifat. Ya, tapi yang memerintahkan berbuat kan zat. Ya, seperti ibarat Maha Suci Allah dari bermisal, hanya ibarat saja. Ya, kita menginginkan rasa mangga. Ya, rasa mangga. Bisa nggak kita merasakan mangga kalau kita tidak memakan mangganya? Kita rasakan, saya sudah merasakan rasa mangga, tapi mangganya nggak dimakan. Ya, sekarang kan nggak makan, coba rasakan, bisa nggak merasakan rasanya mangga? Nah, itu nama khayal namanya itu. Nah, ya. Jadi dimakan dulu mangganya, barulah yang dinikmati rasa mangganya, gitu. Jadi yang dimakan itu daging mangganya. Tapi yang dinikmati itu rasa mangganya, gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi artinya ketika kita khusyuk dalam sholat, itu kan harus lengkap ilmu tentang sholatnya. Nah, itu diantaranya. Jadi menghilangkan diri itu artinya menghilangkan perasaan keakuan diri kita. Ngaku-ngaku ngerasa-rasa kitalah yang hidup.
ngerasa-rasa kita yang tahu, kita yang berbuat. Nah, ketika kita merasakan adanya diri kita, maka kita tidak akan dapat merasakan adanya Allah. Karena tertutup. Ditutupi oleh akuan diri kita sendiri. Buang akuan itu, barulah timbul adanya perasaan kita adanya Allah. Ya. Makanya ingat kepada Allah itu kan apa? Ya, kesadaran, Pak. Kalau ngingat-ngingat saja, otak kita yang mengingat ya susah. Ya, tapi kesadar seperti Pak